Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Walpindra Pratama Gultom, NIM 0103212036. Dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 4B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya bermaksud dan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sekaligus mid ujian tengah semester saya yang diampuh oleh Bapak Haji Muhammad Abdul Muin LCMA, mata kuliah hadis tematik. Baik kawan-kawan, kita masuk kepada materi saya, yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis. Hadis ialah beberapa ataupun apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat ataupun diamnya Nabi SAW. Akan tetapi pada pembahasan kami ini kita tidak terfokus kepada pembahasan hadis. Akan tetapi fokus kita kepada apa yang dinamakan dengan hadis mad'ui ataupun hadis tematik. Hadis maudu'i atau hadis tematik menurut salah satu ahli, yaitu Arifuddin Ahmad, dia mengatakan bahwa hadis atau metode maudu'i adalah pensarahan ataupun pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode maudu'i ialah: yang pertama, mengumpulkan hadis-hadis yang membicarakan satu topik atau permasalahan tertentu. Dan yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya yaitu unsur-unsur metode tematik, ada beberapa bagian. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji dan dibahas. Dan yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, melakukan pensarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu memilih salah satu aspek kajian ontologis, epistemologis maupun aksiologis yang terkait dengan tema. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua, mengumpulkan atau menghimpun data-data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lapas maupun secara makna melalui kegiatan tahris al-hadis. Dan yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya. Maksud urutnya yaitu sebab turunnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Dan yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Dan yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan yang adanya illat atau cacat dan sajz, keraguan ataupun kejanggalan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung arti serupa
membandingkan berbagai syarah hadis, melengkapi pembahasan dengan ayat dan hadis pendukung, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Kelebihan dan kekurangan metode maudu'i dengan metode-metode yang lainnya. Menurut kami, kekurangan dan kelebihan ini dapat disebut juga dengan perbedaan, karena mencakup kelemahan ataupun kekurangan ataupun kelebihan metode maudu'i dengan metode-metode yang lainnya. Di antara kelebihan metode maudu'i yaitu kalau metode maudu'i itu dimaklumi karena hadis-hadis ataupun peristiwa yang banyak dalam setiap kasus, setiap dampak riwayat dengan makna ataupun cara rekam sahabat yang berbeda ataupun jadi boleh akibat penyampaian hadis secara berulang oleh Rasulullah SAW, dan termasuk pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu maupun membuat pemahaman menjadi utuh. Sementara kalau metode tahlili dan yang lainnya yaitu diantaranya ada ruang lingkup pembahasan yang sangat luas dan membuat berbagai ide dan gagasan. Dan kelemahan ataupun kekurangan metode maudu'i dengan metode yang lainnya yaitu salah satunya memenggal hadis. Maksud memenggal hadis yaitu maksudnya metode ini mengambil satu kasus dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, dan yang selanjutnya membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Sedangkan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki metode-metode yang lainnya adalah menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial ataupun terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan hadis memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten, dan melahirkan syarh yang subjektif. Dan yang terakhir, penutup metode maudu'i sebagai salah satu metode yang tidak berlaku dalam pemahaman Al-Quran saja, melainkan juga dalam pemahaman hadis. Istilah metode tematik dalam pengkajian hadis Nabi SAW merupakan terjemahan dari al-manhaj al-maudu'i fi syarhi al-hadis. Selain metode tematik, dikenal juga sebelum adanya metode tematik dalam metode yaitu metode tahlili, ijmali, dan metode mukarram. Tetapi kami tidak membahasnya di pembahasan kami ini dikarenakan tenggat waktu yang terbatas dan kelemahan kami juga. Selanjutnya, hanya saja dalam metode maudu'i ini dalam proses pemahaman kasus atau tema tertentu melibatkan semua hadis yang setema ataupun berhubungan dengan hadis. Dan yang terakhir, sementara metode hadis maudu'i lebih luas lagi pencakupannya, yaitu mencakup semua kasus yang tidak terlihat adanya ikhtilaf atau perbedaan di dalamnya. Jadi metode maudu'i hadis ini yaitu suatu metode menghimpun hadis-hadis yang sahih yang topik pembahasannya sama. Baik, cukup sekian paparan hasil materi kami. Apabila ada kejanggalan, kekurangan, kesilapan dalam penyampaiannya, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ilal liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.